Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman. As usual saya akan bicara mengenai one trending topic lah ya, atau one spiritual topic ya teman-teman. Tapi before that saya akan seperti biasa saya akan kasih lihat teman-teman saya punya chopping board produk sudah teman-teman seperti biasa ya. Ini yang warnanya yang brown teman-teman. Ini saya juga udah pernah kasih lihat sebelumnya teman-teman ya begitu ya. Ini warna kita nih lebih ke reddish brown ya teman-teman ya, bukannya yang kayak dark brown yang ada di pasaran sekarang ini ya, di Indonesia teman-teman ya. Di Indonesia sekarang ini yang brown itu kayak coklatnya agak tua teman-teman ya, agak jadi jujur ya, saya bukan mau ngatain agak sedikit kurang begitu bagus ya teman-teman. Kita lebih prefer yang reddish brown ya teman-teman begini ya, jadi kelihatan warnanya benar-benar tuh dari jauh warnanya tuh bagus dan hidup ya teman-teman begitu ya, kelihatan coklatnya juga teman-teman begitu ya. Anyway, ini saya selalu udah bilang berkali-kali teman-teman ya, kita bahannya terbuat dari high molecular weight polyethylene ya, yang grade 500 punya ya. Kita masih buatan Eropa teman-teman begitu ya. Tapi di masa depan mungkin kita bisa cari juga ya, mungkin di China juga teman-teman begitu ya. Tapi for now ini kita masih terbuat dari Eropa punya teman-teman. Kita ada Equinet certification di Europe teman-teman, bahkan kita juga ada FDA approved di US teman-teman begitu. Jadi ini bahan ini kenapa kita pakai bahan ini teman-teman ya? Ini bahan yang the minimum standard yang dipakai di luar negeri teman-teman ya, untuk the food safety standard teman-teman. Itu apa ya? Itu supaya menjaga tuh makanan jadi aman teman-teman ya, tidak terkontaminasi sama mikroplastik teman-teman, atau bahan-bahan atau bakteri lain teman-teman yang bisa hidup di atas ini bahan plastik begini teman-teman begitu ya. Ini kita punya karena udah ada certification teman-teman ya, di US sama di Europe ya. Kita teman-teman nggak usah khawatir ya, jadi masalah bakteri ya, contamination mikroplastik kita ini aman teman-teman ya, udah aman benar ya. Teman-teman bisa lihat di video short saya itu untuk tes kekerasan juga ya, under the shorts di channel saya, coba teman-teman bisa akses itu, kita ada dibacok berkali-kali teman-teman begitu ya, supaya itu kasih lihat kita punya bahan. Memang kita punya dibacok pasti ada gores lah ya, tapi kita punya enggak nancep ke dalam seperti tanganan yang biasa yang ada di pasaran di Indonesia sekarang ini teman-teman begitu ya. Jadi teman-teman memang kelihatan sekilas mirip ya, tapi itu sebenarnya beda. Kita sebenarnya banyak, ini jujur bahan plastik ini teman-teman ya, we call this plastics polymers lah ya, polymer ya. Ini banyak grades-nya ya. Kita ada lagi grade yang di atasnya juga lebih keras ya, lebih padat lagi, lebih awet lagi teman-teman. Tapi itu juga harganya juga lebih mahal teman-teman. Saya takut di pasar Indonesia mungkin agak sedikit kurang bisa terima lah teman-teman, apalagi dolar lagi anjlok begini teman-teman begitu. Jadi untuk for now, untuk sekarang ini di Indonesia kita hanya kasih offer yang ini minimum standarnya teman-teman gitu. Yang ini juga banyak dipakai juga udah di Asia teman-teman, jujur ya begitu ya. Anyway ya, kalau teman-teman ada inquiries nanti bisa kontak saya di Instagram HRanger teman-teman begitu ya. Ini saya pasang handle ya supaya tuh dibawanya kemana-mana tuh praktikal teman-teman begitu, karena ini kurang lebih beratnya ada 4-5 kiloan teman-teman begitu ya, jadi lumayan lah ya begitu ya. Ini ukuran yang lebih compact teman-teman begitu. Ini ini bisa pakai buat kayak di meja makan teman-teman ya, for like a serving board atau misalnya like a mini cutting board teman-teman begitu ya, gitu, karena ukurannya lebih compact ya gitu. Anyway, customization is possible teman-teman ya, selama teman-teman ada kuantititasnya mencukupi, kita bisa customize teman-teman begitu ya. Anyway, thank you for listening teman-teman ya. Nah ini mungkin hari ini sedikit saya mau bicara sedikit teman-teman mengenai, kadang saya suka ngeliat lah, saya bukan mau gimana gitu, di Indonesia sini memang culture-nya itu kelihatan kayaknya dia suka ya teman-teman ya, bicara mengenai setan lah ya, atau kayak hantu kayak begitu, atau ghost ya teman-teman ya. Ghost kalau kita bilang di bahasa Inggris teman-teman gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh kayak mau mencoba menakut-nakuti teman-teman ya, menakut-nakuti, dan seolah membuat tuh kesannya tuh kayaknya mereka itu kayaknya kurang baik ya teman-teman gitu ya. Saya jujur teman-teman, saya dari kecil ya, dulu saya waktu masih kecil juga pembantu saya lah ya, saya mau ngomong jujur ya, kalau saya agak nakal atau nggak mau makan atau nggak mau tidur atau bagaimana, dia selalu nakut-nakutin saya, apa? Dia bilang, oh nanti ada setan atau ada hantu gitu, jadi kalau nggak tidur atau nggak mau makan atau nakal atau bandel gitu teman-teman begitu. Nakut-nakutinnya itu dia pakai tuh hantu-hantu begitu teman-teman gitu. Jadi saya pikir kok ini orang, sampai mikir kadang-kadang kalau tempat yang memang agak, kadang kalau di ujung rumah atau di mana tempat agak gelap ya, memang agak sedikit juga merinding atau bagaimana kayak teman-teman gitu. Jadi kita sebenarnya nggak boleh tuh ngomong tuh atau ngajarin anak kecil begitu teman-teman begitu ya. Tapi kelihatan di Indonesia sini kelihatan tuh kayaknya tuh culture-nya itu ya, culture maksudnya culture itu jadi kayak kulturnya lah teman-teman, kultur tuh kayak kebiasaan gitu ya. Masyarakat itu kayak
seolah tuh kayak setan atau hantu itu kayak ditakut-takutin gitu teman-teman, atau kayak mungkin ada juga yang disembayang-sembangin gitu teman-teman begitu ya. Saya mau jujur teman-teman, saya dari dulu sampai sekarang lah ya, kebanyakan ya di tiap tempat selalu tuh saya tinggal sendirian ya teman-teman begitu ya. Bahkan sampai sekarang pun teman-teman, jadi kadang-kadang suka ada orang atau tamu datang ke rumah teman gitu, dia suka nanya sama saya, kamu sendirian? Iya sebenarnya saya sendirian. Jadi ada kesan itu kayaknya, kenapa kamu nggak takut sendirian gitu teman-teman begitu ya. Iya saya bilang takut sama siapa, seolah-olah tuh dia ada kesan tuh ya begitu teman-teman begitu ya kan. Jadi saya mau jujur teman-teman, kalau adik saya dulu dia juga pernah tinggal sendirian teman-teman ya, di satu rumah yang juga lebih besar rumahnya ya, tinggal sendirian. Dia sampai takut teman-teman ya, karena 2 lantai ya, atau dia nggak tahu kenapa dia tinggal di lantai 1 teman-teman, di bawah ya, di kamar yang utama ya, jadi di lantai atas. Akhirnya dia suruh tuh saudara yang lain atau bahkan mama saya suruh tinggal di atas teman-teman begitu ya, karena dia ketakutan ya begitu ya. Orangnya tuh nyalinya tuh badannya doang gede tapi nyalinya tuh kecil teman-teman begitu ya. Jadi nggak kayak agak sedikit norak teman-teman begitu ya. Saya di luar negeri teman-teman, di luar negeri lebih parah teman-teman. Saya pernah tinggal di New Zealand ya, juga itu tempatnya parah banget teman-teman. Parah maksudnya bukan parah gimana lah ya, itu kalau kita di Asia ya, mungkin di sini kita kayak agama Muslim, agama Buddha ya teman-teman, kita bisa tuh sembayangin roh-roh gentayangan teman-teman ya. Kita selalu berdoa sembayang kasih mereka tuh berkah teman-teman ya, supaya mereka tuh jadi bisa nyebrang gitu teman-teman begitu ya. Kalau di luar ya, di New Zealand teman-teman ya, itu saya di sana itu parah teman-teman. Saya pernah tinggal di Singapura teman-teman ya, terus di New Zealand ya, pas saya pindah ke sana itu banyak tuh hantu-hantu teman-teman, terutama kayak hantu-hantu bule teman-teman ya, bule ya di sana teman-teman begitu ya. Jadi dia tuh gentayangan teman-teman, terus dia minta makan teman-teman ya, minta tempat tinggal gitu teman-teman begitu ya kan. Saya sih agama Buddha teman-teman. Saya juga selalu saya sembayang teman-teman ya. Sembayang tuh untuk, kalau saya sih sembayang buat menghapus atau mengikis karma buruk kita teman-teman ya. Sama juga buat perlindungan ya begitu ya. Karena kalau kita manusia, kita nggak ada perlindungan teman-teman, itu bisa fatal teman-teman. Jadi kita hanya bisa dapat perlindungan dari atas teman-teman, dari yang maha kuasa juga, kalau saya sih dari para Buddha, para dewa dan dewi teman-teman ya. Kita jodoh sama dewa yang mana gitu teman-teman. Jadi waktu dulu saya di luar ya, di New Zealand ya, itu banyak teman-teman ya, banyak dia minta tolong ya, minta makan, tapi dia nggak berani sama saya teman-teman. Saya jujur ya, saya bukan takut sama mereka ya gitu ya. Begitu. Memang hawanya, kalau ada sebagian tempat kayaknya hawanya agak merinding atau lebih dingin, kayaknya hawanya agak kurang begitu enak teman-teman. Tapi saya sih nggak merasa tuh saya takut teman-teman gitu. Bahkan dulu waktu saya di New Zealand itu juga, karena waktu itu juga krisis tahun 98 teman-teman ya, yang banyak orang Chinese juga kabur itu tahun 98 teman-teman, Mei 98. Nah jadi gara-gara keluarga saya ke sana, saya juga kuliah, akhirnya saya juga studi di sana sekalian teman-teman begitu ya kan. Jadi begitu udah gitu keluarga saya pulang teman-teman tahun 2000 atau 2001 ya teman-teman ya. Begitu saya menetap di sana teman-teman begitu sendirian ya. Tadinya sama keluarga tapi sekarang saya sendirian. Gitu teman-teman. Jadi itu juga berasa teman-teman ya kalau gitu. Jadi mana di sana hawanya dingin lagi ya kan. Di sana lebih parah teman-teman. Jadi itu di sana ya, kalau di negara New Zealand teman-teman ya, nggak begitu banyak orang agama Buddha lah ya. Orang kebanyakan agama Kristen sama agama mungkin Katolik lah ya kalau gitu. Agama-agama lain nggak begitu ada lah, kurang begitu ada kuil atau tempat ibadah teman-teman, ada gereja lah ya begitu. Itu pun kayaknya gereja nggak terlalu banyak. Orang sana tuh bukan orang yang suka begitu religius atau sembahyang gitu teman-teman begitu, orang New Zealand lah ya. Mungkin orang bule umumnya lah teman-teman begitu ya kan. Jadi dibanding sama orang Asia lah ya, kalau orang Asia kita lebih suka sembahyang, kita lebih percaya sama, kalau saya lebih percaya sama Buddha, sama dewa dewi teman-teman begitu ya kan, begitu ya, sama Tuhan juga sih gitu. Jadi makanya lama kelamaan saya juga pikir mungkin saya juga ya, tiap orang juga harus bisa punya perlindungan masing-masing teman-teman begitu ya. Kalau saya lihat teman-teman, sekarang saya ada di Indonesia lah ya, begitu di sini memang juga banyak ya roh-roh gentayangan lah ya. Saya juga kadang sih suka sering mimpi teman-teman begitu ya. Tapi saya lihat mereka itu lebih mau meminta tuh bantuan teman-teman begitu ya. Saya juga sembahyang teman-teman ya. Saya juga saya juga sembahyang, saya pergi ke kuil juga, di rumah juga saya sembahyang juga teman-teman begitu ya. Jadi kadang-kadang mereka itu ini roh-roh begini teman-teman, mereka tuh suka minta bantuan ya, suka minta bekal atau perlindungan atau untuk minta
bantuan tuh di seberang atau bagaimana teman-teman begitu. Kadang saya juga kasih lihat teman-teman begitu ya, misal kayak saya jodoh sama Dewi Kwan ini atau misal sama Dewa Kwan Tong teman-teman begitu. Jadi saya juga kadang suka dikasih lihat, oh ini mereka ini sebenarnya bukan jahat teman-teman begitu, mereka hanya minta bantuan gitu. Kadang suka kasihan ya begitu ya, saya jujur ya. Makanya kalau kadang orang suka nanya sama saya, oh kamu tinggal sendirian, saya bilang saya enggak. Saya nggak sendirian, memang saya sendirian ya, tapi saya sebenarnya saya nggak sendirian, saya juga tahu teman-teman begitu ya. Jadi saya bilang saya rame di rumah saya, teman-teman begitu. Mereka kan suka pada takut ya teman-teman begitu ya. Saya mau jujur ya teman-teman, ada satu teman saya, dia pernah datang ke rumah saya teman-teman. Dia tahu lah, mungkin dia juga punya indera keenam lah ya. Dia bilang rumah, maksudnya tempat saya tuh, iya dia adalah ngomong teman-teman, bikin orang tuh mungkin betah atau bagaimana ya, orang datang tapi nggak mau pergi teman-teman begitu ya. Dia bilang itu fatal dong begitu ya, berarti susah ngusir tamu teman-teman begitu ya. Jadi dia bilang sama saya katanya, oh sampai teman-teman ya, mungkin dia ada ngomong apa atau kurang berkenan atau bagaimana ya, sampai dia itu teman saya tuh dia sampai diikutin teman-teman ya, salah satu dari penunggu rumah di tempat saya sini teman-teman begitu ya. Dia sampai dia bilang dia lapor sama saya teman-teman ya, udah kurang lebih semingguan lah ya. Dia bilang kamu, saya ke tempat kamu ya katanya, masa saya diikutin sampai ditungguin sampai beberapa hari di depan rumah dia teman-teman begitu ya, sampai akhirnya dia sakit teman-teman begitu, dia sakit, dia sampai demam. Jadi saya juga bingung, sebenarnya kamu ngomong apa? Saya bilang ya kamu ngatain atau bagaimana, udah mati ya begitu ya, kan begitu ya. Dia sih cuma ketawa-ketawa ya teman-teman begitu, dia nggak mau ngaku sama saya, nggak mau terlalu jujur juga. Saya bilang kamu mungkin diikutin, mungkin kamu ada apa, saya bilang begitu. Dia bilang dia sampai ditungguin di depan rumah dia teman-teman ya, dari tempat saya sini ya, habis dari tempat saya dia ditungguin tempat rumah dia, sampai ditungguin sampai beberapa hari, baru akhirnya dia udah nggak diikutin lagi teman-teman begitu ya. Saya juga bingung teman-teman, saya bilang kamu ya hati-hati lain kali, kamu jangan ngomong sembarangan, karena ya di sini saya juga bukan sendirian teman begitu ya. Jadi saya merasa teman-teman ya, kadang-kadang saya mau jujur ya, bukan saya mau ngebela setan atau roro gentangan begini, saya juga tahu teman-teman begitu ya. Saya juga tahu, mungkin adik-adik saya juga berasa teman-teman, tiap kali saya ke tempat dia bilang saya juga banyak, mungkin dia ada ngomong, saya juga banyak pengikutnya teman-teman begitu ya. Begitu pengikutnya, saya bilang ya gara-gara saya nginep di, mungkin saya suka ke tempat saudara saya teman-teman atau tempat mama saya, dia bilang dia kalau saya datang dia nggak bisa tidur teman-teman begitu ya. Jadi mungkin dia merasa saya banyak pengikut atau bagaimana teman. Saya bilang ya itu ya, saya bilang ya itu kamu nggak bisa salahin saya bilang ya kan kenapa, saya sih cuma sembayang teman-teman, saya sembayang, saya cuma kalau memang ada yang kayak begitu ya saya cuma hanya membantu mereka teman-teman begitu. Kalau kita di orang Chinese teman-teman ya, kita ada setahun kita ada 2 kali teman-teman ya, kita di bulan Chengbeng ya, sama di bulan Chitnyet teman-teman begitu. Bulan Chengbeng itu bulan, jadi namanya kalau kita bilang bulan setan teman-teman ya, bulan setan itu jadi dia pada keluar teman dari pintu gerbang neraka, mereka pada lepas teman-teman begitu ya. Itu di bulan 2 teman-teman, bulan 2 dia jatuhnya bulan Maret teman-teman. Biasanya kalau nasional bulan Maret atau April teman-teman begitu. Jadi kita kalau orang bilang Chengbeng kita harus pergi ke ke kuburan teman-teman ya, itu sembahyang leluhur teman-teman begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua nanti bulan 7 teman-teman ya, bulan Chitnyet itu jadi jatuhnya biasa kalau bulan 7 Chinese lunar ya, kalender ya, bulan 7 berarti jatuh sini kurang lebih bulan Agustus teman-teman begitu ya. Agustus atau bahkan bisa September atau bukan bulan Juli, Agustus atau September ini teman-teman, tiap tahun dia mungkin berbeda waktunya teman-teman begitu ya, tergantung dia jatuhnya di bulan mana teman-teman begitu ya. Tapi kalau jatuhnya saya bilang Chitnyet itu bulan 7 teman-teman ya. Jadi saya bilang namanya, kalau di luar bilang namanya The Hungry Ghost Festival teman-teman begitu ya, atau Hungry Ghost Month teman-teman begitu ya. Itu juga mereka pada keluar lagi teman-teman begitu ya. Jadi mereka keluar itu teman-teman, kadang mereka juga minta makan teman-teman, mereka pada minta makan, minta sedekah ya begitu ya. Kita sebagai manusia selama kita masih bisa teman-teman, kita bisa memberi sedekah sama mereka teman-teman begitu. Bukan saya ajaran teman-teman tuh mengajarin teman-teman untuk memuja atau bagaimana sama mereka gitu, bukan ya teman-teman ya. Kita hanya memberi bantuan ya. Mereka juga punya hati teman-teman begitu. Mereka juga tahu kalau mereka habis dibantu sama kita teman-teman ya. Mereka tuh bisa juga melindungi kita teman-teman begitu. Saya juga berasa teman-teman ya, saya sendiri ya begitu ya. Banyak hal-hal tuh yang tanpa saya sadari teman-teman ya, apa yang saya inginkan, atau bahkan mungkin ada orang mau menjahati saya atau bagaimana teman-teman ya, atau mungkin kayak teman saya tadi yang saya ceritakan, teman saya itu dia mungkin dia dalam hati dia ngomong atau bagaimana sehingga tuh dia dibikin sakit atau bagaimana teman-teman ya, sampai diikutin ke rumahnya dia gitu, teman-teman begitu ya. Jadi
saya juga berasa teman-teman, saya juga mungkin karena kita sering berdoa ya, kita juga bisa dibantu teman-teman bersama tuh roh-roh gentayangan sama setan-setan begini teman-teman begitu ya, ya kan. Tapi yang paling utama kalau saya teman-teman, saya lebih sembayang tuh lebih ke para Buddha dan Bodhisattva atau teman dewa dan dewi ya, gitu ya. Yang kita di tradisional kita orang Chinese teman-teman, ada yang kita yang berjodoh sama dewa atau dewi yang mana gitu teman-teman begitu ya. Jadi dari situ mereka juga roh-roh begini juga mereka juga tahu teman-teman begitu ya. Yang paling penting sih teman-teman itu dari perbuatan diri sendiri lah ya begitu. Kalau diri sendirinya itu jahat teman-teman ya, jahat dari hatinya teman-teman ya, terus ya sering berbuat kotor atau berbuat tidak benar teman-teman, itu lama-lama juga pasti akan ada akibatnya teman-teman begitu ya. Lebih sering digoda atau diganggu sama roh-roh yang nggak benar juga teman-teman begitu ya. Tapi kalau kita sering berbuat baik teman-teman ya, kita sering berbuat baik, kita juga jaga kebersihan hati kita teman-teman ya, kita tidak ada niat jahat teman-teman begitu ya. Yang di atas juga pasti bisa tahu teman-teman ya, para Buddha dan Bodhisattva dan juga bahkan ini roh-roh begini teman-teman begitu ya. Saya setiap kali saya ke tempat baru teman-teman, di mana saya tidur atau saya tinggal teman-teman ya, atau saya keluar kota atau saya ke negara mana teman-teman, biasanya saya sering dikasih tahu teman-teman gitu, oh ini ada dia gitu, atau bahkan kayak waktu dulu saya ke Bali teman-teman, itu juga banyak di Bali itu. Mungkin nanti saya akan bikin video mengenai Bali ya teman-teman. Itu Bali itu tempat mungkin boleh dibilang itu kan agamanya Hindu teman-teman begitu. Ada sebagian dia punya dewa sama dewi dia itu juga ada yang mirip sama dengan agama Buddha atau Konghucu teman-teman begitu. Jadi kalau saya ke Bali itu kadang level konteks spiritual itu juga lumayan teman-teman begitu ya, kan. Bikin tuh tempat itu jadi kayak kita agak sedikit mungkin ada rasa bisa membuat kita rasa kangen dan agak sedikit terharu dan sedih untuk ninggalin tempat itu teman-teman begitu ya, karena di sana tuh mereka juga mungkin roh-rohnya itu atau para dewa dan dewi di sana juga mereka juga mungkin kalau ini sih pribadi saya teman-teman, mereka juga menunjukkan dan juga mereka juga punya rasa juga kasih juga terhadap manusia di sana teman-teman begitu ya. Makanya itu kota Pulau Bali itu mungkin dibilang Pulau Dewata teman-teman begitu ya. Begitu itu percaya atau enggak teman-teman begitu ya. Jadi makanya anyway ya, itu saya cuma hanya mau sharing teman-teman bahwa tuh roh-roh dan setan itu sebenarnya tuh bukan suatu hal tuh yang harus ditakutin ya teman-teman begitu. Bahkan mereka itu bisa lebih baik dan lebih mau membantu kita daripada tuh manusianya teman-teman begitu ya. Manusia bahkan bisa lebih bejat, lebih kayak setan teman daripada setan mereka sendiri ya, teman-teman begitu ya. Ya kan, kalau ini saya ngomong jujur teman-teman ya begitu ya. Kadang-kadang tuh sesuatu tuh atau makhluk hidup yang tidak bisa dilihat teman-teman ya, mereka itu bisa lebih punya rasa kasih sama sayang terhadap kita teman-teman ya, daripada tuh manusia-manusia yang ada di depan mata kita teman-teman begitu ya. Ya kan, manusia yang ada di depan mata kita ya, keluarga sendiri atau bahkan bisa lebih bejat, bisa lebih sadis kayak setan teman-teman terhadap kita ya begitu, dibandingin sama makhluk-makhluk ini yang hidup ini yang tidak terlihat teman-teman ya, yang tidak terlihat. Bahkan mereka bisa lebih punya rasa sayang dan simpati sama kita karena mereka juga tahu teman-teman begitu apa yang kita jalanin teman-teman hari-hari gitu di dalam hidup kita ya, dibanding sama manusia itu yang lebih mirip kayak setan teman-teman. Anyway ya, itu ini cuman hanya for sharingnya teman-teman. Anyway, thank you for watching teman-teman. Hope you can also help me to subscribe, like, and share. Okay, bye bye.